David, selamat pagi. Selamat pagi, Mika. Ya, gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Ya, gimana Pak David? Ada yang ingin disampaikan ke Ya, saya? ini rencananya ada Pak Taufik itu ingin minta dicarikan solusi. Jadi nanti rencananya saya akan mengcoaching beliau dan ini minta bantu sama Bu Rike. Nanti kira-kira seperti apa? Gitu. Jadi Pak David ini ke saya ini agar saya jadi observer ya. Benar sekali. Untuk proses Rike. coaching Benar. dari Pak David. Berarti nanti menggunakan proses coachingnya menggunakan alur kita ya. Halo kita. Berarti tujuan kita hari ini adalah saya sebagai observer untuk mengamati keterampilan coaching Pak David melalui menggunakan alur kita. Kemudian Pak David untuk penilaiannya kira-kira penilaian apa yang bisa saya amati dari Pak David? Mungkin nanti di tahapannya ya, Rike, terkait dengan alur ceritanya, mungkin apakah sudah terjadi kemungkinan juga di pertanyaan berbobot, karena itu sangat mempengaruhi terkait dengan hasil dari coaching yang nanti akan bisa menemukan solusinya sendiri. Oke, berarti saya akan memakai rubrik penilaian itu dengan 4 kriteria ya Pak David ya. Siap. Kurang baik, cukup baik, dan sangat baik untuk setiap dari penilaian yang nanti saya amati. Baik. Jadi bisa saya tahu kompetensi apa yang ingin Pak David tingkatkan? Kompetensi yang ingin saya tingkatkan itu utamanya adalah bagaimana memberikan pertanyaan berbobot kepada coaching. Oke, terus. Nah, karena kan pertanyaan berbobot itu sangat mempengaruhi bagaimana nanti coaching dapat mencari solusinya sendiri. Menurut saya paling penting itu dalam nanti teknik coachingnya. Ada lagi mungkin yang ingin ditingkatkan Pak David? Mungkin juga kesadaran diri, kesadaran penuh saya dalam mendengarkan apa yang disampaikan oleh Pak Taufik nanti. Ya, berarti kehadiran penuhnya gitu ya? Kehadiran penuhnya. Oke, nah ada ini ya, ada kompetensinya ada 2, yaitu yang pertama adalah membuat pertanyaan berbobot, kemudian kehadiran atau mindfulness yang akan disampaikan bersama coaching. Kemudian Pak David, dari kompetensi yang ini dikembangkan ini kan pasti ada indikator apa yang menjadi ukuran Pak David kalau sudah tercapai nih kompetensi yang dicapai. Nah, indikatornya nanti mungkin dengan pertanyaan berbobot nanti yang saya berikan kepada coaching, nanti coaching akan merasa bisa menemukan solusinya dan menetapkan rencana aksinya sendiri. Kemudian kehadiran penuhnya itu, dengan kehadiran penuh saya bisa memahami dan mengerti dan menemukan kata kunci yang nanti menjadi permasalahan utama dari coaching tersebut. Baik, kapan kira-kira bisa? Sebentar lagi saya ada janjian. Oh iya, boleh. Kita pakai ruangan di dalam aja ya Pak David, dalam, biar lebih enak. Ya, suasananya lebih enak di dalam. Siap, kita persiapkan ya. Siap. Mari. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Pak Taufik. Gimana kabarnya, Pak Taufik? Alhamdulillah Pak David, baik. Pak David gimana? Alhamdulillah. Gimana di perjalanan? Aman? Aman, alhamdulillah. Tadi agak macet karena pasar dia. Oh iya. Gimana? Apa kira-kira yang ingin Pak Taufik bicarakan nih? Oh iya benar Pak David. Saya menemui Pak David ini karena saya minta bantuan Pak David. Saya dalam masalah besar menurut saya. Kelihatan dari wajah. Oh iya. Seperti ini Pak David. Saya itu bermasalah dengan tugas saya. Saya itu kan sebagai guru harusnya bukan hanya mengajar Pak David. Saya harus mempersiapkan segalanya dari berangkat
pembelajaran itu semuanya harus saya buat. Nah, kelemahan saya selama ini saya tidak membuat itu. Saya ke kelas itu hanya mengajar, sehingga saya tidak mempersiapkan perangkat-perangkat itu. Dari RPP, dari analisis semacamnya itu tidak siap buat. Nah, seperti itu Pak David. Ini masalah bagi saya Pak. Iya, memang rata-rata kendala kita sebagai guru itu yang terkendala masalah kita. Di mana kita harus ada tugas untuk mengajar, kapan kita harus membuat RPP dan lain-lain. Iya. Nah, kira-kira dari percakapan ini tujuannya apa kira-kira Pak Taufik? Setelah Ya, harapannya seperti ini Pak. Setelah saya berbicara dengan Pak David, saya kemudian akhirnya saya bisa membuat RPP gitu Pak. nah, Saya bisa menyusun RPP dan saya RPP sebelum saya mengajar. Harapannya seperti itu Pak. selama ini kira-kira kendalanya apa sih Pak Taufik kok bisa terkendala masalah pembuatan RPP? Apa Pak David ya? Mungkin saya tidak bisa membuat, tidak menyusun RPP itu karena keterbatasan waktu menurut saya ya Pak. Ini bayangkan lah Pak ya, saya kan mengajar dari jam 7 itu harus mengajar sampai jam 12 itu saya pegang kelas terus Pak. Di SD kan seperti itu kan guru kelas. Jadi sepanjang hari itu dari pukul 7 sampai pukul 12 itu mengajar. Nah, kecuali ada beberapa hari, ada beberapa jam yang ada jamnya olahraga. Tapi karena sekarang P5 itu olahraga itu masuk ke P5 hanya sedikit aja untuk yang olahraga itu. Jadi hampirlah setiap hari itu dari jam 7, dari pukul 7 sampai pukul 12 saya mengajar. Nah, kapan saya punya waktu untuk membuat RPP? Ngajar kelas berapa Pak Taufik? Kelas 4. Kelas 4. Iya. Benar sekali. Memang terkendala masalah waktu, keterbatasan waktu. Iya, pas tidak ada waktu menurut saya. Nah, kira-kira menurut Pak Taufik idealnya ini seperti apa sih nanti kita sebagai guru itu idealnya seperti apa? Harusnya ya, menurut saya harusnya itu sebelum saya mengajar saya sudah siap dengan RPP, saya sudah membuat RPP ya. Sehingga saya masuk kelas itu idealnya itu saya sudah pegang RPP gitu Pak. Saya mengajar sesuai dengan rencana yang ada dalam RPP itu Pak. Benar. Tapi itu kondisi ideal yang saya inginkan Pak. Benar. Nah, jadi mungkin kalau saya baca dari Pak Taufik itu tadi, itu terkendalanya masalah RPP, bagaimana membuat RPP, tapi bukan masalah bagaimananya, tapi terkait bagaimana kita menemukan waktu yang pas untuk membuat RPP. Nah, Pak Taufik kan pulangnya dari berangkatnya pagi, kemudian pulangnya siang dan lain-lain, habis itu pulang ke rumah dengan keluarga. Kita tidak mungkin kalau sudah untuk keluarga biasanya susah ya susah Pak, apalagi kita punya anak, punya keluarga dan lain-lain. Nah, kira-kira kalau dianalisa ada tidak waktu mungkin meskipun cuma seberapa waktu itu bisa digunakan untuk membuat RPP, bisa dimaksimalkan mungkin pulang sekolah atau gimana? Kapan ya? Jadi kalau untuk membuat RPP di rumah itu seperti tidak mungkin Pak. Susah. Saya kalau ngalami sendiri soalnya susah, apalagi kita punya anak diganggu. Iya, benar Pak. Jadi kalau di rumah itu ya pekerjaan rumah aja. Tugas sebagai bapak, tugas sebagai kepala rumah tangga, bukan sebagai guru. Nah, idealnya itu kan saya berarti dengan kondisi seperti itu saya harus membuat RPP itu di sekolah karena tidak mungkin di rumah seperti itu Pak. Tapi itu kapan itu? Dari jam 7, pukul 7 sampai pukul 12 saya itu ngajar Pak. Kecuali saya menelantarkan anak-anak, saya biarkan anak-anak sendiri belajar, saya menyusun RPP di kelas. Itu bisa, tapi kan tidak mungkin. Ya. Lebih baik saya tidak membuat RPP daripada harus menelantarkan anak-anak itu. Karena proses pembelajaran itu lebih penting daripada. Iya. Terus sampai pukul 12 anak-anak datang, anak-anak pulang. Ya, para siswa itu sudah pulang. Nah, itu kan sudah capek dari pukul 7 sampai pukul 12 mengajar terus gitu kan capek sudah itu Pak. Jadi dari pukul 12 sampai pukul 1 itu ya sudah itu tidak bisa mengajar, saya sholat istirahat walaupun nanti pulangnya pukul 2 Pak. Dari jam 12 nanti pulangnya jam 2 gitu ya Pak. Iya. Jadi pukul 7
masuknya kan pukul 7. Ah, Siswa pulang pukul 12. Saya sendiri nanti pulangnya pukul 2. dua. Iya. Sebenarnya kalau saya lihat Pak, kayaknya ada jeda waktu gitu Pak, Iya. antara jam 12 dengan jam 2 itu Pak. Nah itu Pak, tapi capek itu Pak. Nah, gimana kira-kira itu Pak? Iya mestinya itu Pak ya. Iya. Bisa mempergunakan, Bisa dimaksimalkan? dimaksimalkan waktu itu dari pukul 12 sampai pukul 2. Berapa Ya. jam tuh Pak? 2 jam, 2 jam, Pak. 2 jam. 2 jam. Gimana ini kira-kira? Jadi kalau pukul 12 anak-anak pulang Pak ya. Ah, Terus ada waktu 2 jam lagi. 1 jamnya digunakan untuk sholat dan makan, mungkin benar, istirahat Pak ya. benar. Ada waktu 1 jam dari pukul 1 sampai pukul 2. Ya, ya. Itu dimaksimalkan untuk membuat RPP Pak ya. Ya, mungkin seperti itu Pak. Bisa kira-kira ya Pak. Insya Allah Pak. Jadi pukul 1 sampai pukul 2 itu ya mestinya saya harus menggunakan waktu itu Pak ya. Karena kalau sudah lepas dari pukul 2 pulang ke rumah tidak mungkin. Jadi bisanya itu di pukul 1 sampai pukul 2. Berarti Iya, iya. yang selain jam itu kira-kira ada tidak? Ya waktu istirahat mungkin pukul 9, setengah 10 itu istirahat. Saya pikir waktu istirahat itu ya sebentar saja. Terlalu mepet, ya? Terlalu mepet Pak. Berarti nanti yang jadi prioritas mungkin kira-kira dari jam istirahat dengan jam setelah pulang itu kira-kira yang mana Pak? Yang setelah pulang mungkin Pak. Setelah pulang, Pak. Iya. Setelah pulang siswa, itu. Jadi ada waktu 1 jam kira-kira yang lebih yang- memungkinkan gitu kan, yang lebih memungkinkan daripada waktu istirahat. Ya. Jadi mungkin sudah sedikit ada gambaran gitu ya Pak, Iya. tentang permasalahan yang Mbak Taufik hadapi terkait bagaimana membuat FPP dengan waktu yang kita sebagai guru kita banyak fokus dengan murid, kemudian Iya, di iya. rumah harus fokus dengan keluarga. Jadi tadi Pak Taufik ada jeda waktu 1 jam 1 jam yang yang bisa bisa nanti dimaksimalkan. dimaksimalkan untuk menguruskan itu. Nah, kira-kira kapan bisa mulai berjalan ini? Oh, Soalnya sudah. kayaknya Sudah, FPP-nya sudah. sudah banyak yang Iya, numpuk iya. yang tidak dikerjakan. Oh, iya, sama benar, Taufik benar, Pak. ini. Kalau tidak dicicil dikit-dikit nanti ketika akhir semester loh malah ini kayaknya Benar. tambah ribet Pak Taufik. Iya. Tambah. Insya Allah secepatnya nih Pak, karena sudah ada gambaran bahwa saya itu bisa membuat pukul 1, jadi insya Allah saya akan maksimalkan itu Pak. Ya, Kalau ya. tanpa maksimalkan itu tidak bisa. Jadi insya Allah secepatnya. Besok mungkin saya sudah bisa Ya. coba Pak ya. Ya. Kira-kira dengan 1 jam itu bisa selesai berapa FPP Pak Taufik gitu? Itu masalah juga sebenarnya Pak, karena saya kan mengajarnya itu kan bukan hanya 1 mata pelajaran dalam 1 hari, ada sekitar 3 bahkan 4 mata pelajaran. Saya harus berjuang untuk menyelesaikan 4 RPP dan 1 jam. Iya, tapi insya Allah saya Tantangan coba. gitu, Pak. Tantangan Pak. Iya. Mungkin barangkali juga ada opsi lain Pak selain kita supaya nanti Pak Taufik mengerjakannya lebih maksimal dengan waktu 1 jam itu biasanya kita mengerjakan dengan 1 FPP tapi dengan opsi tersebut kita mengerjakannya bisa lebih banyak. Kira-kira mungkin ada link mana gitu. Oh iya benar Pak ya. Ya. Mestinya saya itu memaksimalkan komunitas praktisi ya. Di gugus itu ya, kan ada forum guru kelas 4 itu ngumpul. Mestinya di sana itu kita manfaatkan untuk menyusun RPP sama-sama sebagai acuan kita lah. Oh iya, itu bisa dimaksimalkan juga. Sehingga saya tidak menyusun RPP semuanya karena sudah ada pembagian tugas dengan Ya. teman-teman yang lain. Nanti baru saya ambil dan bisa di apa ya? Di ATM ya Pak. Disesuaikan lah dengan kondisi sekolah. Benar. Sekolah saya. Jadi Iya, mungkin dengan waktu 1 jam Iya. harus Pak Taufik tidak harus Karena dibuat dari awal, Ah. karena sudah ada referensi dari referensi. gugus itu. Iya Pak. Jadi pekerjaannya bisa lebih cepat. Benar. Jadi itu Pak ya. Bisa Gimana antara opsi terkait dengan waktu, kemudian opsi dengan komunitas itu kira-kira prioritasnya yang mana? Apa nanti? Itu untuk sementara memaksimalkan waktu pukul 1 sampai pukul 2. Tapi sekaligus secara simultan nanti juga praktisi Benar. itu juga komunitas itu juga bisa dimanfaatkan juga. Artinya
semuanya bisa dilakukan, tapi untuk secara cepat itu dimaksimalkan membuat RTP pada pukul 1 sampai pukul 2. Iya. Nah, kira-kira sudah ada gambaran gitu ya? Sudah Pak. Sudah gimana? Sudah. Perasaannya Pak Taufik? Sudah tercerahkan ini. Sudah tercerahkan Iya, ya, iya. sudah punya ada solusi gitu ya? Iya. Insyaallah Pak. Iya. Bisa. Kira-kira dari percakapan yang singkat ini ya Pak Taufik, kira-kira apa yang Pak Taufik dapat? Yang saya dapatkan satu, saya bisa menemukan solusi bagaimana saya bisa membuat RTP. Itu sangat berharga bagi saya, Pak. Jadi sebelumnya saya tidak nyusun RTP, ada keteteran lah. Insya Allah dengan perbincangan ini saya bisa menyusun RTP walaupun bukan saya sendiri, tapi juga berkolaborasi dengan teman-teman yang lain. Insya Allah, Pak. Itu yang saya dapatkan dari pemilihan ini, Pak. Jadi mungkin nanti kita ada waktu kita berbincang-bincang lagi. Ya, Insya Allah. Terkait dengan permasalahan mungkin. Ya, Jadi Pak Taufik sudah bisa menemukan solusinya sendiri. Nanti bagaimana nanti memanfaatkan waktu yang 1 jam itu dari jam 1 sampai jam 2, kemudian bagaimana nanti memaksimalkan komunitas praktisi. Iya. Jadi nanti barangkali ada waktu kita bisa berbincang lagi terkait dengan Siap Pak. Insya Allah. rencana ini. Iya, Insya Allah. Terima kasih, Pak. Sama-sama Pak Taufik. Terima kasih, Pak Taufik. Sama-sama, Ya, Pak terima Taufik. kasih. Pamit dulu, Pak. Iya. Terima kasih Pak Taufik. Ya. Ya, Oke, Pak David. siap juga. Setelah saya amati tadi ya, mari kita lakukan refleksi dan evaluasi sebentar. Tadi Pak David sudah melakukan proses coaching sudah luar biasa. Terima kasih. Gini, menurut Pak David, selama proses coaching tadi ya, menurut Pak David, apakah dari kompetensi yang tadi kita bicarakan di awal, kayak pertanyaan berbobot, kemudian kehadiran penuh, itu menurut Pak David gimana? Apakah menurut Pak David sudah terlaksana atau sudah meningkat? Yang pertama terkait dengan kompetensi kehadiran penuh ya, kalau saya lihat dari kehadiran penuh itu alhamdulillah sudah saya lakukan, meskipun nanti ke depan juga perlu saya tingkatkan. Indikatornya dari kehadiran penuh itu saya bisa menangkap dan menerima apa yang menjadi permasalahannya Pak Taufik. Jadi Pak Taufik itu tadi terkendala masalah waktu karena dia tidak bisa mengerjakan PPP karena waktunya terbatas. Jadi tadi sudah dapat solusinya dengan adanya jeda waktu setelah waktu istirahat dan setelah waktu pulang jam, kemudian bagaimana nanti Pak Taufik itu bisa memaksimalkan komunitas praktisi. Kemudian terkait dengan pertanyaan berbobot juga alhamdulillah tadi sudah terlaksana, mungkin juga nanti dalam kedepannya perlu nanti ditingkatkan lebih baik. Indikatornya tadi dengan pertanyaan berbobot Pak Taufik sudah bisa menemukan sendiri solusinya tanpa saya harus memberikan solusi kepada Pak Taufik. Jadi Pak Taufik sudah bisa mengidentifikasi kira-kira nanti solusinya apa. Itu dibuktikan tadi dengan menemukan jeda waktu yang 1 jam, kemudian memaksimalkan komunitas praktisinya di sekolahnya tersebut. Pak David ini sudah luar biasa. Jadi saya juga akan menyampaikan hasil pengamatan saya tadi berdasarkan kompetensi yang ingin Pak David capai. Yang pertama itu tentang bagaimana penyampaian pertanyaan yang berbobot. Jadi kalau saya lihat Pak David itu sudah luar biasa, sudah bagus. Terbukti dari misalkan bagaimana Pak David membuat pertanyaan-pertanyaan yang sudah mengarahkan untuk si coaching dari Pak Taufik ini untuk bisa mengidentifikasi permasalahannya dengan jelas. Jadi urutannya bagaimana, dan Pak David pun bisa mengulas kembali identifikasi dari yang disampaikan oleh Pak David. Kemudian pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan Pak David pun itu sudah
secara berurutan sudah mengarahkan Pak Taufik itu untuk menemukan solusinya sendiri. Gitu. Kemudian untuk kehadiran penuhnya pun juga saya berdasarkan yang saya amati tadi itu sudah terlaksana, sudah terjalin, di mana bagaimana Pak David itu menanggapi respon Pak David, memberikan tanggapan yang positif, kemudian kayak misalnya gestur tubuhnya Pak David juga pada saat menghadapi Pak Taufik juga. Jadi saya lihat Pak Taufik itu merasa nyaman saat menyampaikan pendapatnya itu. Kemudian juga bagaimana tanggapan yang disampaikan oleh Pak David pun juga sudah sangat baik, kayak ya walaupun dengan dan tidak, Pak David pun tidak memutus dari jawaban-jawaban dari Pak Taufik. Pak Taufik itu merasa enak gitu, enjoy dan bisa menemukan solusinya dari permasalahan itu. Nah, dari percakapan kita ini ya, yang jelas dari yang 2 kompetisi ini, selain itu ada lagi nggak yang ingin Pak David tingkatkan untuk proses coaching ini? Mungkin yang paling saya ingin tingkatkan adalah terkait dengan bagaimana memberikan pertanyaan berbobot, karena mungkin dengan Pak Taufik yang cukup aktif mungkin lebih gampang dalam proses coachingnya. Dan mungkin nanti masalahnya ketika saya dihadapkan dengan orang yang mungkin tidak terlalu aktif seperti Pak Taufik, dia pasif, dan itu menjadi tantangan buat saya bagaimana nanti saya memberikan pertanyaan berbobot lagi yang lebih kira-kira nanti coach yang tidak aktif tersebut menjadi aktif. Mungkin kalau Pak Taufik dia enak karena Pak Taufik aktif orangnya, jadi bisa nalarnya jalan gitu loh. Seperti itu. Nah, dari yang ingin ditingkatkan tadi ya, yang ditingkatkan tadi itu apa yang akan Pak David lakukan untuk meningkatkan kompetensi tadi? Ya, terutama sering berlatih ya Bu. Teman-teman sejawat di sekolah saya, kan setiap orang itu memiliki karakter yang berbeda. Mungkin dengan banyaknya kita berlatih, memberikan coaching, mungkin kita bisa memahami kalau karakternya coaching kita seperti ini harus bertindak seperti ini. Gitu loh. Jadi nanti ada pengembangan terkait dengan skill bagaimana kita coaching. Selain berlatih, ada lagi mungkin cari referensi juga ya Bu, cari referensi, sering melihat mungkin di YouTube terkait dengan teknik coaching seperti apa yang baik. Nanti kan di sana biasanya muncul pertanyaan-pertanyaan berbobot seperti apa. Jadi demikian mungkin ya hasil dari proses observasi kita kali ini. Mungkin lain kali kalau memang ada ini mungkin bisa kita diskusi kembali. Ini terima kasih sekali saya Bu Rike, ini mengganggu waktunya Bu Rike ini. Saya juga senang, saya juga banyak pengalaman akhirnya. Sekali lagi terima kasih Bu Rike.